Cahaya hidayah itu seperti apa? Membongkar rahasia Quran Surat An-Nur 24, ayat 35, kita hidup di zaman yang penuh noise. Ribuan informasi berebut tempat di kepala. Kita berlari mengejar definisi sukses, mengejar pengakuan, mengejar segalanya. Tapi, di tengah semua hingar-bingar itu, pernahkah terlintas? Apakah ini semua yang sebenarnya kucari? Kita punya mata, tapi seringkali merasa buta arah. Kita punya telinga, tapi tak jarang merasa tuli terhadap panggilan hati. Inilah titik awal setiap pencarian terbesar manusia. Pencarian cahaya sejati. Bukan cahaya lampu jalan, bukan pula cahaya layar ponsel. Tapi, sebuah cahaya yang bernama hidayah. Cahaya yang bisa menuntun kita pulang. Selamat datang di channel Sejarah Perjuangan Islam. Channel sejarah Islam yang paling asyik dan inspiratif. Mari kita bedah rahasia di balik ayat teragung tentang cahaya. Quran Surat An-Nur, ayat ke-35. Hidayah. Satu kata, tapi maknanya seluas langit. Orang sering menyederhanakannya sebagai mendapat petunjuk. Padahal, hidayah itu lebih dalam dari sekadar petunjuk. Ia adalah frekuensi yang membuat hati kita terhubung dengan kebenaran. Bayangkan ini, Anda punya peta terbaik di dunia yaitu ilmu, Anda tahu jalan kebahagiaan. Tapi kaki Anda terasa berat, hati Anda ragu. Hidayah adalah daya dorong yang membuat Anda melangkah, meski jalannya terjal. Dalam sejarah Islam, hidayah adalah kisah paling epik. Ia mengubah seorang preman padang pasir menjadi pembela kebenaran. Ia membuat seorang budak bernama Bilal rela disiksa karena ia telah menemukan cahaya yang lebih terang dari matahari. Jadi, hidayah adalah cahaya yang menerangi jalan, arah yang pasti, dan yang terpenting, daya dorong untuk bertindak sesuai cahaya itu. Sekarang, mari kita masuk ke inti perbincangan. Ayat yang dijuluki para ahli tafsir sebagai ayat cahaya. Allah berfirman, Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ayat ini menggunakan 3 analogi indah. Dan ini kuncinya. 1. Mishkat lubang dinding, ceruk. Ini adalah wadah tempat cahaya diletakkan. Dalam diri kita, mishkat adalah hati dan akal kita. Jika hati kita kotor, wadahnya retak, cahaya tidak bisa diam di sana. Kedua, zujajah lampu kaca, kristal yang bersinar. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ia adalah filter yang menjaga cahaya, agar tidak tertiup angin gangguan syahwat dan keraguan, sekaligus memperkuat sinarnya. Kaca itu harus bening ikhlas. Ketiga, zaitun mubarakah, minyak zaitun yang diberkahi. Inilah bahan bakar cahaya itu. Minyak zaitun dikenal sangat murni, bahkan hampir-hampir menerangi, walau tidak disentuh api. Dalam hidup kita, zaitun mubarakah adalah fitrah murni kita, dan amal saleh yang konsisten. Inilah yang dimaksud cahaya di atas cahaya. Cahaya mishkat hati yang jernih, diperkuat oleh cahaya zujajah petunjuk ilahi, dan bahan bakarnya dari cahaya zaitun amal saleh yang murni. Ini bukan sekadar teori, ini adalah resep untuk menjalani hidup yang benar-benar tercerahkan. Channel kita adalah channel sejarah Islam paling asyik, dan sejarah adalah saksi hidup bagaimana hidayah bekerja. Ambil contoh kisah Salman Al-Farisi. Bayangkan, beliau adalah seorang Persia, bukan Arab. Ia rela meninggalkan kemewahan, meninggalkan kampung halamannya, hanya untuk mencari satu hal, kebenaran sejati. Ia mengabdikan diri pada pendeta satu, ke pendeta lainnya. Pikirannya terbuka mishkat, hatinya bening zujajah, dan usahanya tak kenal lelah zaitun. Ketika pendeta terakhir berkata, tidak ada lagi guru, carilah nabi akhir zaman, Salman langsung berjalan, tanpa ragu. Ia rela dijual sebagai budak di Madinah. Hidayah menemukannya, bukan karena dia pintar, tapi karena dia mencari dengan tulus. Minyak zetanaya, yaitu ketulusan pencariannya, sudah siap untuk dibakar. Ketika api wahyu menyentuhnya, cahaya itu langsung meledak. Dia menjadi cahaya di atas cahaya. Kisah ini relevan sampai hari ini. Berapa banyak dari kita yang merasa nyaman di zona gelap karena terlalu takut untuk mencari? Hidayah tidak datang kepada yang pasif. Ia datang kepada para pencari, para pejuang ketulusan. Mendapatkan hidayah itu sulit, tapi menjaganya jauh lebih sulit. Cahaya itu bisa padam karena tiupan angin keraguan, atau karena kehabisan bahan bakar zaitun mubarakah kita. 3 cara menjaga cahaya. Pertama, bersihkan wadah mishkat, jaga hati dari dengki, sombong, dan gibah. Lakukan muhasabah, introspeksi harian. 2. Perkuat filter zugiga. Jangan hanya membaca, tapi tadabur Al-Quran. Pahami maknanya, biarkan ia menjadi filter bagi setiap keputusan hidup. Ketiga, isi bahan bakar zaitun mubarakah, konsisten dalam amal kecil, sedekah subuh, salat duha, atau membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari.
Konsistensi inilah minyak paling murni. Ingat, hidayah adalah anugerah Allah. Ia tidak akan diberikan kepada hati yang tertutup, dan ia akan ditarik dari hati yang sombong. Kita mungkin tidak tahu jalan mana yang akan kita tempuh esok, tapi kita tahu sumber cahaya kita adalah Dia yang Maha Cahaya. Mari jadikan hari ini sebagai hari di mana kita memutuskan untuk lebih serius membersihkan wadah hati kita. Jika Anda terinspirasi dengan kisah-kisah dan filosofi Islam yang ringan dan asyik seperti ini, kami mengundang Anda untuk bergabung. Subscribe ke channel kami dan nyalakan loncengnya. Like video ini sebagai tanda dukungan, dan komentar di bawah. Apa langkah kecil Anda hari ini untuk menjaga cahaya hidayah? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.